pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Koninda Paroka kembali menjumpai Anda tentunya di dalam acara Solusi Sehat persembahan spesial TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan seperti biasa, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya dengan membahas seputar dunia kesehatan bersama dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Dan spesial pada Solusi Sehat kali ini kita akan membahas seputar dunia psikologi dengan tema yaitu fobia sekolah. Mungkin pemirsa di rumah baru pernah mendengar kata fobia sekolah. Namun berdasarkan data yang didapat dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, mengukur angka kejadian gangguan mental pada anak hingga remaja yang berusia 10 hingga 17 tahun berkisar 2,45 juta jiwa. Dan salah satu gangguan mental yaitu fobia. Oleh karena itu fenomena fobia tidak bisa kita pandang sebelah mata dan akan kita kupas tuntas bersama dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Dian Lestari Anakaka, Magister Psikologi dan Psikolog. Juga beliau merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Selamat datang Ibu Dian. Terima kasih Kak Koni. Iya, setelah sekian lama ya tidak bertemu nih, apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat. Oke, boleh Ibu Dian sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Selamat sore pemirsa TVRI NTT. Semangat sehat, sehat jiwa terutama. Ya. Oke, ya, luar biasa Ibu Dian. Tema kita hari ini akan membahas mengenai fobia sekolah. Nah, sesuai apa yang tadi sudah Koni katakan bahwa ternyata dari data yang diperoleh cukup banyak usia anak hingga remaja ya 10 hingga 17 tahun mengalami gangguan mental, yaitu sekitar 2,45 juta jiwa ya Bu. Betul. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu fobia sekolah dan juga sekarang merupakan musim ya untuk anak-anak mendaftar sekolah. Betul. Oleh karena itu menurut Ibu Dian sendiri nih, kenapa tema kita hari ini penting untuk dibahas? Ya. Oke. Jadi kalau sebenarnya memang kalau kita bicara kasus fobia seperti yang Kak Koni bilang tadi ya. Jadi ibaratnya 1 dari sekitar 20 atau 30 anak di dunia itu mengalami fobia. Fobianya apapun, termasuk salah satunya adalah fobia sekolah. Nah, kenapa ini penting? Si fobia sekolah ini kita bahas pada saat momen-momen Januari, Februari begini ya. Ternyata karena memang ini kayaknya topik yang tepat waktu menurut saya karena ini sudah masa di mana para orang tua biasanya mulai mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah. Masuk PAUD, masuk SD, SMP, SMA itu sudah mulai ada yang sudah mulai cari-cari, bahkan ada yang sudah mulai membuka pendaftaran. Terutama anak-anak PAUD sih, jadi anak PAUD dan sekolah dasar itu sudah mulai buka pendaftaran. Nah ini masa yang paling tepat untuk orang tua mulai persiapan nih kalau anaknya memasuki tahapan yang baru, entah dia baru masuk PAUD, entah dia baru masuk TK atau sekolah dasar ataupun menengah pertama, menengah atas, itu apa yang harus dipersiapkan. Karena jangan sampai anak-anak itu pas mau masuk sekolah mengalami persoalan ini gitu sih, fobia sekolah ini. Oke. Nah, dari fobia sekolah nih Bu, ada kata fobia. Kira-kira fobia itu apa sih Bu? Fobia itu sebenarnya ketakutan yang berlebihan ya. Kadang itu sifatnya subjektif, kadang tuh sifatnya objektif. Jadi ada bendanya, kadang-kadang ada yang membuat seseorang itu bahaya gitu. Tapi kadang-kadang tidak ada bahayanya, tapi orang itu mengalami ketakutan yang luar biasa gitu. Misalnya contoh yang ketakutan tapi sebenarnya tidak bahaya, misalnya anak-anak yang fobia sekolah, takut ke sekolah. Di sekolah itu kondusif semua, misalnya gurunya oke, mata pelajarannya oke, situasinya semuanya oke gitu, tidak ada bullying gitu dan kawan-kawannya, tapi kemudian anaknya itu mengalami ketakutan dipukulin teman dan seterusnya yang lain, atau ketakutan pada guru-gurunya misalnya. Tidak ada yang bahaya tapi dia tetap takut. Tapi ada juga yang sebenarnya misalnya dia takut sekali berlebihan tapi memang ada bahayanya, misalnya takut pada ular atau takut pada binatang-binatang buas misalnya seperti itu. Nah, jadi fobia ini banyak macamnya. Ada juga orang yang fobia pada sesama manusia. Fobia sosial namanya. Jadi orang menjadi sangat takut berada di sekitar orang kecuali keluarga. Berada di kerumunan banyak Betul, orang ya. Berada di kerumunan itu dia merasa sesak, dia merasa ketakutan, dia merasa hampir-hampir akan mati, seperti
apa ya, dia mengalami serangan-serangan pada saat dia ada di ranah-ranah publik yang ada banyak orang tapi bukan keluarganya. Jadi tapi kalau dia di lingkungan keluarga dia oke, dia aman gitu. Keluar dari itu yang dia menjadi sangat sulit gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang itu ada di satu komunitas atau satu lingkungan publik begitu kan, kadang-kadang publiknya tidak bahaya tapi bagi dia itu sesuatu yang membahayakan gitu sih. Jadi fobia ini sesuatu yang jarang-jarang orang mau cerita sebenarnya ya Kak Koni ya, jarang ya kita temukan ya, saya takut sama ini dong, saya takut kalau saya ada di tempat publik misalnya, takut takut kalau misalnya jalan-jalan tiba-tiba ada yang serang dan seterusnya. Jarang orang memperbincangkan hal seperti ini. Mereka takut ya ketika mereka bercerita lalu mereka dihakimi atau Betul. mereka dijudge. Orang berpikir jangan sampai, waduh kok kamu aneh sekali ya. Kok kamu gitu. bisa takut sih berada di banyak orang? Betul, kok kamu bisa mengalami itu sementara kita tidak gitu. Kayaknya ini orang aneh gitu misalnya ya. Jadi bisa jadi karena orang takut pada penghakiman, orang takut tidak diterima dia punya kondisi gitu ya Kak Koni ya. Setuju. Oke. Nah, kalau begitu sesuai tadi yang Ibu Dian bilang bahwa fobia ini rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, itu cara kita membedakan sendiri nih ketakutan biasa dan fobia itu seperti apa? Nah, kalau fobia itu sebenarnya sampai menimbulkan orang itu jadi tidak fungsional. Jadi kalau kita bilang, kalau dalam psikologi itu sesuatu itu menjadi sebuah gangguan atau masalah itu kalau orang ini menjadi tidak berfungsi. Misalnya kalau fobia sekolah, anak ini jadi tidak ke sekolah, jadi tidak bisa belajar. Padahal sudah harusnya tugas perkembangannya dia terlibat dengan teman-teman, dia belajar dan kawan-kawannya. Sama juga dengan fobia sosial misalnya, dia jadi tidak berfungsi, dia tidak bisa mengikuti. Misalnya kalau dia orang yang sudah bekerja, dia tidak bisa tuh kalau ditugaskan ke misalnya ditugaskan untuk menjadi seorang narasumber, kemudian di tengah banyak orang misalnya kayak gitu, menjadi sangat sulit bagi dia. Jadi ada hambatan-hambatan yang akan dia alami, terutama hambatan berkaitan dengan keberfungsian dia sesuai dengan usia perkembangan gitu sih. Kalau dia anak-anak ya dia jadi nggak bisa join dengan teman-teman, dia jadi tidak bisa dia tidak bisa ditinggal misalnya. Nah, kemudian kalau dia sudah masa remaja ya dia jadi tidak bisa punya teman sebaya yang yang erat gitu. Seperti itu sih. Jadi hambatan terutama itu untuk membedakan pada ketakutan-ketakutan yang sifatnya masih normal itu adalah kepada keberfungsian gitu. Jadi misalnya kita takut sih pada ketinggian, Kak Koni juga mungkin ya. Tapi kalau naik pesawat kita masih bisa santai aja gitu ya kan. Kita bisa naik ya Kak Koni ya, atau roller coaster misalnya kita masih bisa tuh. Tapi kalau teman-teman yang fobia ketinggian, mohon maaf. Naik pesawat itu adalah sebuah PR yang lain lagi, itu bisa sangat menyiksa bagi mereka. Itu bisa mungkin menimbulkan ketakutan yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang fobia ketinggian itu sebenarnya akan sulit sekali memilih contoh transportasi, akan sulit sekali memilih transportasi udara sebagai pilihan untuk apalagi kalau mereka ini sudah fobia ketinggian, fobia juga untuk berada di kerumunan orang. Betul, aduh maka itu ramai lengkap ya penderitaannya. Aduh. Ya. Kalau gitu nih, apakah fobia ini ada jenis-jenisnya atau tidak? Iya, ada banyak sih jenis fobia ya. Si fobia sekolah ini sebenarnya sebutan populer boleh kita bilang. Kalau di dalam pedoman diagnostik psikologi itu sebenarnya sebutannya tuh bukan fobia sekolah gitu. Jadi namanya gangguan keterpisahan begitu. Terus kemudian fobia sekolah, gampang kita fobia sekolah. Kemudian ada fobia sosial tadi gitu. Nah fobia sekolah ini biasanya kalau didiagnosis ke fobia, dia disebut sebagai gangguan fobia spesifik atau gangguan fobia khas. Jadi dia bukan fobia sekolah kalau di panduan gitu. Cuman kalau di dalam masyarakat awam dia dikenal sebagai fobia sekolah. Jadi orang paling gampang tahu itu kalau kita bilang ini fobia sekolah gitu. Gampang diingat, gampang dimengerti. Kemudian fobia sosial tadi gitu. Dan fobia sosial, kemudian fobia khas yang lain misalnya ketinggian atau benda-benda tertentu gitu. Saya pernah punya teman fobia pada kapas. Ajaib bukan? Jadi hal-hal seperti itu sih seperti yang Kak Koni bilang tadi, nanti kalau orang cerita fobianya tuh jangan sampai itu menjadi sesuatu yang masa sama kapas sih gitu. Jadi sesuatu yang aneh, tapi benar mereka gangguan fobia seperti ini adalah fobia yang khas gitu. Jadi mereka hanya takut pada benda
benda-benda tertentu atau situasi-situasi yang tertentu saja. Yang mengatakan bahwa fobia itu adalah rasa takut berlebihan, namun ada juga yang mengatakan rasa cemas berlebihan. Nah, antara rasa takut dan rasa cemas ini mana yang lebih tepat? Sebenarnya sama sih. Jadi takut dan cemas itu adalah emosi yang selalu muncul pada teman-teman yang fobia gitu. Sama seperti fobia sekolah ini kadang-kadang disebut sebagai kecemasan sekolah. Jadi untuk memudahkan orang tua mengerti, biasanya disebutkan ini fobia sekolah atau ini kecemasan sekolah. Gitu sih. Jadi kecemasan dan ketakutan ini adalah dua emosi yang memang sering muncul pada teman-teman yang mengalami fobia. Oke, nah apakah fobia ini salah satunya fobia sekolah ya? Itu sudah ada sejak lahir atau faktor keturunan? Apakah itu nanti bisa sembuh atau tidak? Iya, itu penting sekali ya. Jangan sampai ini keturunan dari siapa gitu ya. Itu penting kalau di NTT dibahas ya. Karena jangan sampai anak yang sering ketakutannya, wah ini keturunannya mama nih. Keturunan mama nih, keturunan papa. Iya, itu penting. Jadi kalau kita bilang fobia itu sebenarnya sesuatu yang dipelajari. Fobia itu adalah gangguan, disebut sebagai gangguan perilaku sih. Jadi anak itu belajar dari lingkungannya. Biasanya dimulai di usia antara 8 sampai 9 tahun, Kak Koni. Ternyata akarnya fobia tuh di situ, terutama untuk fobia sekolah ini karena kita baru sedang membahas fobia sekolah. Si fobia sekolah ini atau fobia keterpisahan pada objek lekat, dalam hal ini orang tua, itu sebenarnya dimulai di usia sekitar 8 sampai 9 bulan. Gitu. Jadi mungkin Kak Koni paling gampang deh, mungkin sering lihat orang tua main peekaboo, main cilukba itu sebenarnya di dalam psikologi permainan cilukba itu dalam rangka menolong si anak ini untuk mengerti bahwa kita tuh bisa pergi dan datang lagi. Objek yang sama, misalnya saya pada anak saya gitu, saya bisa datang dan pergi. Saya adalah mama yang sama, tapi saya bisa pergi dan kembali lagi padanya gitu. Jadi permainan sederhana itu sebenarnya mengajarkan anak mengenai objeknya tetap, dia bisa pergi tapi dia bisa datang lagi. Nah, kalau dia tidak beres di usia 8, jadi 8 sampai sekitar 2 tahun. Kalau dia tidak beres, dia punya proses keterpisahan dengan objek lekatnya, dalam hal ini orang tua, pengasuh gitu. Ini yang akan mengakibatkan dia ketika dia masuk sekolah menjadi sangat sulit untuk dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru gitu. Yang baru artinya yang dimana objek lekatnya tidak ada. Beda kalau mamanya adalah gurunya gitu. Nah itu dia mungkin akan mudah sekali masuk gitu. Tapi untuk anak-anak yang benar-benar tidak selesai dia punya pembentukan keterpisahan gitu dari objek lekatnya, itu menjadi sangat sulit bagi dia. Jadi mulai dari usia 8 bulan dan bukan sesuatu yang kita bawa dari sejak lahir. Bukan keturunan ya. Bukan keturunan, apalagi keturunan mama gitu ya. Jadi nanti nih orang tua di rumah nih tidak perlu saling menyalahkan ya. Keturunan papa, keturunan mama itu tidak perlu ya. Sangat tidak perlu. Setuju Kak Koni. Seperti yang tadi juga Ibu Dian bilang bahwa ini ternyata terjadi sejak usia 8 sampai 9 bulan ya. Yang mana mungkin sesuai tadi contohnya permainan nih, cilukba atau mungkin bermain peekaboo. Betul. Itu mungkin menurut masyarakat di luar sana itu permainan sederhana yang mungkin asik nih untuk kita main bersama dengan anak-anak. Namun ternyata ini juga membawa dampak negatif ya. Tapi ternyata tadi yang Ibu Dian katakan bahwa itu mengajarkan bahwa kita bisa pergi dan juga kita bisa datang kembali, itu ada juga sisi positifnya mungkin ya. Ada sisi positifnya, benar. Nah, kalau begitu bagaimana sih Bu persiapan sebagai orang tua nih untuk usia 8 sampai 9 bulan untuk menghindari yang namanya fobia seperti ini? Betul. Jadi sebenarnya mulai dari usia 8 sampai 9 bulan tuh karena anak sudah mulai makan gitu sih Kak Koni. Kalau ibu-ibu yang sudah bekerja atau dan biasanya sudah mulai ditinggal-tinggal. Ditinggalnya tuh sudah mulai lama gitu. Jadi sebenarnya di usia 6 ke atas sih. Jadi 8 9 tuh masa paling krusial untuk misalnya contoh kadang-kadang yang suka kelupaan kalau pada saat kita mau melepas anak di rumah itu adalah kita harus punya waktu dengan dia. Jadi membuat ketika akan pergi harus ada momen begitu. Jadi supaya anak tahu bahwa ini adalah semacam mungkin tanda kutip ya, paling gampang kita sebut sebagai ritual gitu. Jadi kalau kita mau pergi, kita peluk anak kita dan kita harus mengatakannya bahwa kita akan kembali.
kita akan datang. Dan pada saat kita datang, kita harus dengan wajah yang menyenangkan gitu ya. Jadi kita pulang dengan wajah cemberut dan kemudian dan kawan-kawannya ya. Jadi justru itu membuat anak tuh menjadi tidak nyaman gitu. Jadi sebenarnya momen keterpisahan itu jangan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Misalnya menipu anak misalnya. Mau pi sebentar Sa. Mau pi selama Sa. Tidak lama, cepat gitu. Padahal maunya lama ya gitu. Betul, jadi kecuali atau janji nanti mau pulang bawa mainan gitu. Padahal pulang tidak bawa mainan. Jadi justru akan menimbulkan konsep pada anak bahwa kita ini bukan seseorang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kayaknya terlalu banyak tipu muslihat nih orang tua gitu ya. Ternyata dari kecil anak itu bisa belajar seperti itu. Belajarnya dari mana? Belajar dari perilaku kita yang konsisten. Gitu sih, jadi misalnya pada saat kita terpisah itu suasananya nyaman saja, misalnya kita peluk saja dulu anaknya, kita pastikan dia sudah makan, dia sudah minum, dan seterusnya. Biasanya anak-anak tuh kalau sudah makannya cukup, minumnya cukup kan dia akan tidur. Mainnya cukup dia kan tidur gitu, pada saat dia bangun dia bisa bermain. Jadi asalkan perpisahan itu menyenangkan, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi anak tidak akan punya momen horor gitu kalau misalnya harus berpisah gitu. Misalnya mungkin Kak Koni sering perhatikan orang tua kalau berpisah dari anak tuh harus anaknya menangis berderai-derai, kemudian untung ya kalau dapat orang tua yang bersabar nih. Kalau yang tidak maka akan dimarahi mungkin. Bahkan dipukulin ya. Dan baik adanya kalau di rumah itu ada yang bisa dipercaya untuk menolong anak tetap fun di rumah gitu, atau tetap fun di mana kita tinggalkan dia. Kalau kita tinggal tapi dia bersama dengan orang-orang yang menyakiti dia, ini sudah sebenarnya yang membuat dia punya skema atau punya persepsi bahwa keterpisahan dengan objek lekatnya, keterpisahan dengan orang tuanya itu akan membawa dia pada sebuah malapetaka gitu. Jadi ini sebenarnya yang anak pelajari ketika dia harus sekolah, apalagi itu situasinya baru, itu akan muncul itu perasaan itu gitu, bahwa dia akan terpisah dengan orang tuanya dan malapetaka atau kesulitan-kesulitan itu akan datang menghampiri dia gitu sih. Jadi dia akan belajar dari usia mana? Dari usia 8 tahun sampai sekitar 2-3 tahun ya kalau kita di NTT, karena biasanya anak masuk sekolah itu kalau dia sudah mulai 3 tahun ke atas baru mulai masuk PAUD gitu sih. Memang ketika kita menjadi orang tua pun itu juga harus penuh persiapan ya, baik itu mungkin selain dari ekonomi mungkin pekerjaan, tapi juga harus ada emosi, dari persiapan emosinya juga ya. PR-nya banyak ya, PR-nya banyak nih, jadi kalau mau menikah nih dianjurkan untuk dipikir secara matang-matang. Karena itu anak akan belajar dari kita gitu. Memang betul ya, orang katakan bahwa anak-anak itu meniru apa yang orang-orang sekitarnya itu lakukan. Betul. Dan itu nanti mungkin waktu mereka kecil tidak kelihatan nih, tapi ketika sudah beranjak dewasa itu baru kelihatan. Oke, kita kembali ke tema kita nih, Bu Dian, tentang fobia sekolah. Kalau begitu, menurut Ibu Dian sendiri, interpretasi dari fobia sekolah itu apa? Oke, fobia sekolah itu seperti yang saya bilang, dia adalah ketakutan yang luar biasa pada situasi sekolah. Jadi situasi sekolah ini bagi anak tuh sesuatu yang mengancam gitu sih. Jadi kemudian anak-anak yang ada pada kondisi fobia ini akan menolak untuk sekolah. Apapun bentuknya, saya tidak mau sekolah, beta sana mau sekolah misalnya, dan atau tiba-tiba dia sebenarnya baik-baik saja, bangun pagi baik-baik saja, tapi tiba-tiba bisa sakit perut luar biasa. Kadang-kadang ada klien yang sampai diare, sampai sakit kepala, sampai sampai muntah-muntah gitu. Jadi ternyata se-ekstrim itu kalau sampai dia mengalami fobia gitu. Jadi padahal kadang-kadang situasi sekolahnya itu tidak mengancam. Ada juga sih mengancam. Kalau misalnya situasi mengancam, misalnya kalau sekolahnya itu ada anak-anak yang bisa bullying dia, atau pernah dia jadi korban bullying, itu bisa jadi sebagai satu situasi yang membuat dia merasa itu bahaya gitu. Jadi si fobia sekolah ini ternyata gampangnya untuk kita kenal itu dari penolakan anak untuk mau ke sekolah.
selalu tidak mau ke sekolah. Yang kedua adalah dari reaksi-reaksi fisik yang dia timbulkan. Jadi kita bisa tanda kemungkinan besar dia mengalami fobia. Dari contoh yang tadi misalnya dia mengalami diare, padahal dia baik-baik aja, makannya bagus-bagus saja. Dia mual-mual, dia muntah misalnya dan kawan-kawannya gitu. Ini adalah tanda-tanda tadi dia mengalami kecemasan luar biasa. Baik, kemudian kita akan melanjutkan diskusi kita setelah jeda yang berikut ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, tadi kita sudah membicarakan ya tentang fobia sekolah sampai kepada gejala-gejalanya tadi. Nah, apakah fobia sekolah ini hanya terjadi pada anak PAUD ataukah bisa juga anak yang sudah kuliah ini mengalami juga fobia sekolah? Ya? Nah, dan apakah gejala-gejalanya itu sama? Oke, baik. Jadi benar ya, dari tadi kita cuma bercerita tentang anak PAUD gitu. Jadi sebenarnya memang
seperti tadi ya, akarnya itu memang dari usia-usia awal ya, 8-9 bulan sampai ke mungkin kalau bahasa kita di NTT ini apa ya, sapih apa nih, disapih, dipisah dari mamanya. Sole. Oh, Nah, sole, itu ya. Pada saat sole itu kalau tidak beres, kalau tidak selesai, anak punya pengalaman-pengalaman tidak bagus, ternyata juga bisa menjadi pencetus terjadinya si fobia ini gitu. Jadi ketakutan untuk terpisah dari objek lekatnya. Nah, apakah ini hanya terjadi pada anak-anak, pada anak PAUD gitu? Ternyata tidak juga gitu. Pada anak PAUD iya, pada anak TK iya. Klien saya paling banyak tuh anak SD ternyata. Jadi SD kelas 1. Pada saat memasuki masa-masa SD itu ternyata baru kemudian anak-anak mulai muncul fobianya, penolakan untuk masuk sekolah gitu. Pada SMP juga gitu. Tentu penyebabnya beda-beda ya. Kalau misalnya kalau kita bilang anak SD, anak PAUD, TK dan SD dan SMA juga gitu. Jarang saya dapat, kalau saya pribadi tuh saya tidak pernah menemukan kasusnya itu kalau sudah levelnya universitas gitu. Meskipun kalau di levelnya universitas itu sudah masuk ke kadang-kadang gangguan penyesuaian ya. Jadi bukan lagi dia mengalami si fobia sekolah, tapi remaja-remaja itu biasanya mengalami gangguan yang disebut sebagai gangguan penyesuaian gitu pada saat Kuliah nih, mungkin fobianya itu fobia takut ketemu dosen killer. Salah satunya itu ya, takut dosen killer, tugas takut banyak, project ya, takut tugas banyak ya. Memang ini biasanya fobia. Nah, takut pada tugas ini ternyata juga ada lagi sebutannya. Oh, ada. Jadi Ini fobia juga nih. fobia juga gitu. Jadi ternyata kalau untuk tugas itu beda lagi dia ketakutannya, meskipun itu satu kelompok gitu ya, bahwa semua yang berkaitan dengan pendidikan, semua yang berkaitan dengan akademik itu bisa menyebabkan ketakutan atau kecemasan pada seseorang gitu. Jadi apakah si fobia sekolah ini khususnya sebenarnya terjadi untuk SMA ke bawah sih, jarang menemukan kasusnya di level universitas. Seperti tadi sudah beda gangguan. Biasanya kalau di bawah fobia, di atas itu sudah gangguan penyesuaian kalau di kuliah gitu. Lalu apakah sebenarnya bentuknya itu sama atau gejalanya, tanda-tandanya sama gitu? Sebenarnya tetap aja gejalanya sama untuk level usia manapun gitu. Jadi entah dia PAUD gitu, tapi kalau PAUD kan lebih akan muncul pada perilaku yang namanya tantrum. Jadi tantrumnya dia akan menangis luar biasa, dia akan pokoknya sulit untuk ditangani gitu. Nah, kalau anak SD itu sudah mulai bisa mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan cukup baik ya. Kalau usia masuk SD itu kan biasanya 6 tahun, 5,5 dengan surat keterangan dokter surat keterangan psikolog tuh sudah bisa masuk sekolah gitu. 6 tahun misalnya, usia 6 tahun itu sudah mulai bisa mengkomunikasikan ketidaknyamanan yang dia alami gitu. Nah, beda urusan kalau sudah masuk SMP. SMP ini kan sebenarnya SMP dan SMA itu paling banyak mengalami school phobia itu karena bullying. Paling banyak itu karena bullying. Jadi bukan karena lagi ketidaknyamanan pada guru, ketakutan pada guru atau pada situasi kelas, bukan lagi. Tapi lebih kepada ketakutan diserang oleh teman sebaya gitu. Dalam hal ini bullying gitu sih. Jadi gejalanya sama juga Kak Koni, bahwa mereka akan memunculkan sakit yang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba bisa sakit saja gitu. Meskipun sebenarnya baik kalau kita tracking, makan minumnya oke, tidurnya oke gitu. Tapi pada saat momen mau ke sekolah itu ada aja urusan, ada aja masalah. Tiba-tiba bisa sakit gitu. Termasuk tadi yang saya sebutkan, bisa diare, bisa sakit kepala luar biasa, bisa mual muntah gitu. Jadi itu tanda-tanda bahwa anak ini kemungkinan besar mengalami school phobia tadi ini gitu, fobia sekolah ini gitu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah sama, sebenarnya gejalanya sama. Penyebabnya yang kadang-kadang beda-beda. Mungkin tadi yang Ibu Dian katakan bahwa mereka jika ingin ke sekolah mungkin akan mulai sakit, seperti diare, mual-mual. Nah, apakah itu sakitnya beneran atau itu dibuat-buat? Ada yang betul, ada yang sampai beneran. Karena kan kalau di dalam psikologi itu kondisi fisik kita dan psikologis kita tuh benar-benar saling erat, kaitannya tuh sangat-sangat erat gitu. Jadi saking seseorang dalam kondisi yang cemas luar biasa atau takut luar biasa, itu tubuh bisa merespon dengan cara seperti itu. Dengan dia mengalami diare atau kencing
berkali-kali atau kemudian mual dan muntah, itu bisa tanda-tanda orang sedang mengalami kecemasan. Atau misalnya levelnya sederhana di kita, kalau kita orang dewasa, misalnya kita harus presentasi atau menjadi narasumber di forum-forum penting, misalnya tiba-tiba kita bisa merasa ingin buang air kecil berkali-kali misalnya gitu ya Kak Koni ya. Nah itu sebenarnya kalau levelnya kita yang orang dewasa tuh modelnya bentuknya seperti itu, bahwa kita sedang cemas, itu tandanya adalah kita bisa bolak-balik toilet beberapa kali gitu. Nah pada anak kecil juga seperti itu gitu, reaksi fisiknya itu bisa seperti itu, bisa seheboh itu gitu. Jadi memang itu reaksi tubuh kita ya, Reaksi ketika tubuh kita pada merasakan ketakutan cemas dan ketakutan cemas. berlebihan. Betul. Kalau begitu faktor-faktor penyebab dari yang memicu fobia sekolah ini seperti apa? Betul. Kalau PAUD dan TK tadi kita sudah cerita ya Kak Koni ya, bahwa dia nggak selesai di masa keterpisahan. Proses dia mulai belajar terpisah dari orang tuanya itu tidak selesai atau tidak berhasil gitu, dan selalu dilalui dengan kondisi horor gitu ya, kondisi menakutkan, kondisi tidak nyaman gitu. Misal tiba-tiba bisa ditinggal orang tua tanpa ada momen-momen yang tadi itu, dipeluk dulu atau apa gitu ya, diomongin dulu baru pergi gitu dan seterusnya. Nah itu biasanya itu satu. Yang kedua, karena kalau anak PAUD dan anak TK itu biasanya karena memang situasi baru dan dia belum merasa nyaman di situ. Jadi kalau dia tidak menemukan kenyamanannya, dia pasti maunya objek lekatnya tetap ada di sekitar. Gitu sih. Kapan sih sebenarnya kita bisa segera melepas anak gitu? Sebenarnya ada banyak caranya. Salah satunya adalah dengan nggak apa-apa tuh, tidak apa-apa sebenarnya kalau dalam satu minggu pertama dia masuk tuh orang tua ada di sekitar sekolah gitu. Tapi ada juga yang sampai anak-anak tidak bisa sama sekali orang tuanya keluar gitu ya. Ada waktu anak saya masuk TK itu orang tua masuk di dalam kelas orang gitu, ikut terlibat belajar. aktivitas. Mana kursi anak TK itu kan kecil-kecil kan ya, aduh kasihan sekali. Jadi ya seperti itu kondisinya gitu. Jadi kadang-kadang memang kita ketika melihat anak dalam kesulitan seperti itu tuh, respon kita terhadap dia punya perilaku itu menjadi sangat penting, menjadi super penting. Begitu kita heboh, itu akan menjadi malapetaka bagi dia gitu sih. Jadi mungkin nanti baru kita cerita-cerita gimana ya respon yang baik. Lalu kemudian mau mulai masuk ke SD itu biasanya adalah karena tugasnya itu mulai muncul. Nah, kalau dulu waktu TK, PAUD itu kan lucu-lucu saja banyak ya. bermainnya. Main lebih banyak, terus apalagi nyanyi lebih banyak gitu. Pokoknya aktivitasnya menyenangkan sekali gitu. Mulai masuk SD, apalagi kalau sekarang tuh banyak sekolah yang mengharuskan anak sudah bisa menulis, sudah bisa membaca gitu ya. Karena memang tuntutan untuk di SD itu sudah beda levelnya gitu. Nah itu sih yang sebenarnya membuat anak tuh bisa syok, karena dia dituntut untuk benar-benar duduk di sebuah kursi. Duduk di sebuah kursi dan hadap guru gitu ya. Kalau dia di TK kan dia duduk aja berkelompok gitu, dia boleh main kemana saja gitu. Jadi suasananya itu yang menjadi kadang-kadang menegangkan bagi dia gitu. Jadi kalau tidak dipersiapkan ketika masuk SD, nah itu yang menjadi sulit tuh kadang-kadang kemudian muncul sih school phobia atau penolakan untuk masuk sekolah ini. Nah, kalau SMP dan SMA tadi penyebabnya paling banyak karena bullying tadi gitu sih. Bullying dan tugas gitu ya. Jadi bullying, tugas sekolah, situasi terutama berkaitan dengan proyek-proyek sekolah itu ternyata bisa membuat anak-anak itu menjadi kesulitan untuk atau takut untuk terlibat di aktivitas sekolah gitu sih. Oke, ternyata faktor penyebab dari fobia sekolah ini juga cukup banyak ya Bu Dian. Dan setelah kita sudah membahas nih faktor penyebabnya, kira-kira bagaimana cara mencegah dulu? Mencegah fobia sekolah ini terjadi? Iya, karena kita bicara mencegah, maka kita bicara cegah dari akar berarti ya. Cegah dari proses kita ajarin keterpisahan. Mulai dari misalnya mengajarkan mengenai cilukba. Itu sebenarnya sebuah permainan yang mudah. Atau misalnya kalau makin besar sedikit, makin 1 tahun atau 2 tahun itu permainan sembunyi. Kalau mungkin Kak Koni pernah lihat anak tutup mata, orang tua lari sembunyi, terus dia cari ketemu gitu.
permainan sembunyi itu sebenarnya juga adalah permainan yang sama untuk mengajarkan anak mengenai proses keterpisahan. Bisa kok pisah sebentar tapi ketemu lagi kita gitu. Jadi ciluk bayi itu pada anak usia masih sangat bayi, masih sangat usia 8-9 bulan, mulai permainan ke atas tuh mulai permainan-permainan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, pada saat mulai anak belajar keterpisahan itu bisa misalnya mulai dia usia 2 tahun, anak itu bisa kok main di tante, misalnya anak saya main di tante 2 jam nanti baru dijemput. Nah, jadi supaya dia belajar ada suasana di mana dia ditinggal sebentar, tapi tadi syaratnya dia harus tetap fun. Dia harus tetap ada aktivitas bermainnya gitu supaya suasananya jangan horor, kita tinggal malah disiksa gitu kan. Horor itu ya kalau menangis. Iya. Itu horor itu jadinya. Jadi misal kalau kita biasa bermalam di opa punya rumah gitu ya, Kak Koni ya, kalau kita libur sekolah bermalam dulu di opa, nanti besok pagi baru jemput misalnya. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong anak belajar mengenai keterpisahan, untuk dia bahwa dia bisa kok pergi jauh dari orang tuanya tapi kemudian bisa ketemu lagi gitu. Yang membuat anak takut itu adalah jangan sampai terpisah terus akan ketemu lagi gitu. Nah itu sih, jadi misalnya mengajarkan prevensinya mulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Kemudian juga orang tua belajar, misalnya ini mau masuk sekolah, minggu-minggu mau masuk sekolah, pada saat beli ini alat-alat sekolah itu sambil dijelaskan, wah nanti kalau sekolah menyenangkan ya apa gitu, jadi diceritakan, jadi anak punya gambaran mengenai sekolah gitu, bahwa dia akan ketemu guru yang baru, bahwa dia akan ketemu teman-teman yang baru gitu sih. Jadi mulai jangan pada saat hari H dibawa terus kemudian anak syok ditinggal gitu, terus ini saya harus bikin apa gitu kan di sekolah gitu. Jadi diajarin mengenai itu gitu sih. Jadi terus kemudian misalnya kalau harus sekolah, misalnya sekolah di mana gitu, tidak apa-apa, dia belum masuk sekolah, anaknya ditunjukkan saja sekolahnya itu yang mana gitu. Jadi kalau dari rumah kita jalan begini dan seterusnya, semudah itu gitu sebenarnya gitu, asal kita punya waktu sih orang tua ya. Jadi kasih tahu anaknya sekolahnya ini gampang untuk dijemput, diantar dan seterusnya gitu sih. Aman, tidak ada bahaya misalnya. Jadi anak mengerti bahwa situasinya aman, situasinya nyaman bagi dia. Oke, berarti ini kembali lagi kepada persiapan orang tua untuk mengajari anak nih sedari dini tentang keterpisahan tadi. Tapi dengan cara yang tepat tentunya ya Bu. Nah, kita berbicara tentang nih mencegah Kalau mencegah ini berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi. Mungkin seringkali Ibu Dian juga sudah menangani beberapa kasus ya. Itu kebanyakan kasus seperti apa nih tentang fobia sekolah ini? Ya, fobia sekolah kalau saya paling banyak tuh karena kelekatan pada ibu. Jadi sama bapak itu kalau di kita jarang saya temukan gitu. Jadi anak itu benar-benar tidak mau pergi sekolah kalau bukan mamanya antar. Kalau bukan mamanya jaga gitu. Jadi kalaupun jaga, kalaupun tidak ada di dalam kelas, dia harus bisa melihat. Itu kesulitan-kesulitan yang paling banyak dialami orang tua. Tapi sebenarnya kalau orang tua bisa ajar, kalau selama ini klien yang saya dampingi itu tidak lebih dari 1 bulan, asalkan konsisten melakukan tadi yang saya bilang ritual itu gitu. Ritualnya harus konsisten. Kalau ritualnya konsisten biasanya 1 bulan udah bisa ditinggal di sekolah gitu. Jadi kasusnya paling banyak tuh tidak mau ditinggal oleh mama gitu sih. Jadi ya prosesnya sama seperti yang saya bilang tadi Kak Koni, orang tua sama anak diajarin mengenai keterpisahan. Dia harus belajar bahwa dia bisa kok berpisah dengan mamanya sebentar saja, lalu kemudian nanti mamanya akan jemput gitu. Tapi proses keterpisahannya tuh jangan menyakitkan bagi dia gitu. Kalau perlu pada saat dipeluk, jangan juga yang berderai-derai begitu ya, lama dipeluk. Justru itu akan menimbulkan ketakutan pada anak gitu. Jadi ya brief aja gitu, dipeluk, dipupuk, nanti mama jemput aja sayang gitu. Terus suasananya harus menyenangkan bagi dia dan pergi gitu sih. Jadi kalau itu konsisten diajarin dan biasanya kalau anaknya sangat tidak bisa dipisahkan tuh pakai apa ya, kita bilang sistematis. Jadi misalnya mamanya tidak apa-apa ada di penglihatannya dia gitu, nanti lama-lama misalnya di minggu ini tetap ada di jangkauan penglihatan anak, nanti minggu berikut mungkin agak geser dikit gitu agak jauh sedikit. Biasanya berhasil sih. Jadi sebenarnya anak-anak itu begitu dia ketemu, dia punya fun di sekolah,
begitu dia nyaman dengan situasi teman-temannya, karena mereka suka bermain. Iya. Jadi begitu dia nyaman, hilang. Orang tua tuh pasti udah dilupakan biasanya. 1 bulan tuh udah lupa orang tua gitu sih. Oke, baik. Kemudian kita akan berhenti sebentar dulu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang berikut ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat. Baik Bu Dian, tadi Ibu Dian sudah sharing ya tentang anak-anak yang berpisah dari orang tua ketika sekolah. Nah ini Koni jadi teringat nih waktu Koni masih sekolah dasar ya. Itu juga kebanyakan nih lihat teman-teman kok mamanya bisa tunggu di luar, lihat dari jendela, lihat dari kaca gitu ya. Ketika mamanya jauh mereka menangis di dalam kelas itu. Kalau Koni secara pribadi ya, kalau Koni ingat lagi waktu SD itu terheran-heran. Kemudian pulang, Koni bilang ke Mama, kok orang lain pun Mama bisa tunggu, Mama sudah bisa. Terus kata Mama, ya iya itu kan mamanya orang lain, kan mamanya Koni kerja. Sekolah, kerja kayak kamu gitu. sekolah, Mama kerja Iya, gitu. kayak gitu. Jadi itu yang menimbulkan rasa heran nih. Kenapa mereka tidak bisa berpisah dari orang tua mereka, dari mama mereka ya. Benar. Nah, itu kira-kira cara efektif nih Bu, ketika
untuk anak-anak sendiri, anak Mereka sekolah dasar menangis menangis. gitu ya. Kemudian mungkin mereka bisa tantrum nih. Tantrum itu kan terkadang menimbulkan emosi sendiri ya bagi orang tua, apalagi ketika berada di sekolah, tempat umum, banyak orang, itu mungkin orang tuanya juga nanti merasa malu. Jadi meresponnya respon negatif, mungkin memarahi anak dengan nada tinggi. Itu malahan menurut Koni sendiri itu dapat menimbulkan mereka lebih menangis lagi. Iya, itu seperti apa sih cara efektif untuk mengatasi hal tersebut? Setuju dengan Kak Koni ya. Ini paling banyak kita temukan ya kalau salah satu fobia sekolah atau penolakan sekolah itu kalau dipaksa masuk sekolah ya bentuknya kayak itu tadi yang teman-temannya Kak Koni tunjukkan itu ya, nangis sedemikian rupa di sekolah gitu. Jadi kadang-kadang bahkan sampai menunjukkan tantrum gitu. Jadi si tantrum ini sebenarnya akan bertahan atau tidak itu bergantung pada respon dari orang yang mengasuh, orang yang menjaga pada saat itu. Pada saat tantrumnya keluar, kalau respon kita itu langsung pada saat dia menangis sedemikian rupa, kita responnya itu heboh, tanda kutip tadi ya, heboh, malah justru makin marah, justru makin ada yang sampai ditarik kadang, dan kadang-kadang juga orang tua sampai bikin malu bikin malu misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya malah bukan membuat perilaku itu berhenti gitu, karena tidak ada cara, anaknya tidak mengerti apa yang harus dia lakukan gitu. Ini adalah ekspresi ketidaknyamanan yang dia alami, sehingga cara satu-satunya biasanya karena dia masa anak-anak, dia belum bisa mengungkapkannya dengan sistematis, ya biasanya dengan cara menangis gitu sih. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara yang paling benar? Sebenarnya kalau anak menangis, karena kalau dia ada dalam kelas, biasanya guru dulu sih, step pertamanya kan guru dulu dampingin. Kalau memang kalau guru lihat anaknya tidak sanggup diatasi, artinya anaknya justru malah mengganggu semua di dalam, itu boleh kok dipisah sebentar gitu. Nah kalau guru-guru zaman sekarang tuh sebenarnya mereka saya lihat sudah diperlengkapi dengan pendisiplinan anak ya. Bagaimana sih cara mendisiplinkan anak kalau dia menunjukkan perilaku-perilaku tertentu gitu. Jadi kalau orang tuanya masih ada di situ dan guru tidak sanggup, sebenarnya boleh kok dia ke orang tuanya terlebih dahulu dan kemudian ditolong untuk dia bisa tenangkan diri dulu gitu. Untuk anak-anak yang tidak pernah belajar menenangkan diri, ini adalah PR luar biasa memang. Jadi ya kan, kalau misalnya dia tidak pernah belajar bagaimana menenangkan diri, itu menjadi sangat sulit. Contoh saja menarik nafas. Itu jarang saya lihat orang tua tuh mengajarkan anak kalau dia sangat tidak bisa mengendalikan dirinya, itu duduk saja dulu dan menarik napas, atau berdiri saja dulu dan menarik napas, tidak usah melakukan apapun dulu gitu. Kalau dia tantrum, biarkan saja dulu dia menangis, mengekspresikan. Iya, gitu. kebanyakan nih kalau anak-anak menangis nih, orang tua mengiming-imingi kayak kalau dia mama belikan ini, belikan ini. Itu malah makin horor, itu malah makin bertambah-tambah nanti si perilaku mungkin, tantrumnya akan mereka akan mengira bahwa kalau mereka menangis mungkin mereka dapat hadiah. Dapat hadiah, benar. Jadi di situ sih ilmu perilaku bertahan tuh karena ada rewardnya gitu. Betul. Kalau dia nangis langsung dipeluk, langsung dipupuk gitu. Jadi menangis yang tanpa sebab itu tidak perlu direspon, di reward dengan pelukan dan seterusnya. Ya ditenangkan saja dulu gitu. Jadi itu sih, jadi respon orang tua itu menjadi sangat krusial pada saat anak menangis gitu. Jadi kalau mungkin Kak Koni sering perhatikan tuh kalau di media-media sosial tuh banyak orang tua kalau anaknya tantrum dibiarkan dulu, asalkan dia tidak ada di situasi yang bahaya ya, misalnya di sekitar meja, ujung meja misalnya, atau di sekitar dapur misalnya. Kalau asalkan dia tempatnya tidak berbahaya bagi dia, atau dia tidak membanting-banting anak dengan kondisi agresif atau gangguan emosi dan perilaku, itu bisa banting-banting diri sih. Nah, asalkan dia tidak sampai banting tubuhnya, nggak apa-apa dibiarkan gitu. Kalau dia banting-banting, nah itu yang kita harus kadang-kadang perlu dipeluk, perlu ditolong supaya dia jangan banting tubuhnya gitu sih. Tapi biarkan saja dulu sampai dia tenangkan diri gitu. Jadi sambil pelan-pelan kita ajarin untuk tarik napas, tenang, menenangkan diri sendiri ya. Anak baik pasti bisa tenang, mama percaya ada bisa gitu. Jadi justru pada saat-saat seperti itulah mama punya tone atau bapak punya tone itu menjadi kata kunci banget gitu buat anak. Semakin kita horor, semakin kita heboh, anak juga makin heboh. Semakin kita tone-nya turun, semakin kita tone-nya baik, kita selalu afirmasinya bagus ya. Anak baik pasti bisa tenang, mama percaya ada bisa tenang gitu. Makin kayak gitu tuh anak-anak
menyesuaikan kok. Gitu sih. Jadi memang bergantung lagi kepada orang Pada tua, orang ya. tua. Semakin kita marah, semakin nada tinggi, semakin kita emosi, maka mereka anak-anak akan tambah makin lebih parah mungkin. Betul. Ya. PR lagi ya, PR kapan ya? lagi nih. Jadi tadi juga Ibu Dian Ya. sempat menyinggung tentang kebiasaan di Kota Kupang itu Ya. soleh atau Betul. menyapi nih. Nah Betul. ini kira-kira nih Koni menjadi sangat Ya. tertarik nih. Ya. Menurut Ya. Ibu Dian apakah ini perlu dilakukan atau tidak? Soleh yang harus dipisah Iya, itu ya. dipisah dari mama ya Oh, biasanya. betul. Jadi soleh yang harus dipisah tuh sebenarnya sesuatu yang masih jadi pro kontra ya. Di dalam kalau di ilmu psikologi itu sebenarnya soleh itu tidak harus dipisah dari orang tuanya gitu. Jadi justru menimbulkan ketidaknyamanan tadi. Jangan sampai soleh itu menjadi efek traumatis. Oke. Nah kalau di kita orang tua bilang gini, kalau tidak soleh nanti jadi anak yang manja, nanti Iya, anak yang betul. dan seterusnya ya. Padahal tidak juga sih. Anak saya yang sulung itu saya tidak soleh. Artinya saya tidak pisah dari saya pribadi. Kemudian dia pergi ke rumah orang lain gitu. Jadi proses untuk melepas dia dari ASI itu terjadi secara alami gitu. Jadi setelah 2 tahun ya dia berhenti sendiri karena dia sudah sambil minum susu formula. Terus kemudian begitu juga pada saat dia harus toilet training. Jadi pada saat usia 2 tahun ya kita training dia untuk siang dia nggak pakai pampers, malam dia pakai pampers gitu. Sesederhana itu gitu. Jadi tidak perlu disoleh yang sedemikian rupa gitu. Saya pun dulu korban soleh sih Kak Koni ya. Semoga dirimu tidak. Sama sih. Sama ya. Jadi efeknya itu lebih kepada kita, kecuali kita disoleh itu di tempat yang nyaman, yang kita sudah kenal. Itu sih, kita kenal opa, oma, kita kenal tanta, itu beda gitu. Kalau sama sekali tidak, kan ada yang kalau di Sumba tuh di tamunya gitu ya. Jadi itu kadang-kadang itu menimbulkan efek traumatis gitu. Ya, Jadi itu karena seperti pemaksaan. pemaksaan gitu. Nah, padahal pada saat anak itu dia memang harus belajar mengenai kedekatan, kelekatan gitu dengan orang tuanya, baik kepada mama ataupun baik kepada bapak. Kalau kita kan PR-nya orang Asia itu adalah anak punya proporsi anak yang punya kelekatan dengan bapak itu sangat sedikit gitu. Jadi jangan sampai ya salah satunya gara-gara efek soleh ini gitu. Jadi ya itu sih. Jadi sebenarnya si soleh itu masih pro kontra. Kalau saya dari sisi psikologi itu sebenarnya tidak menganjurkan, terutama kalau itu malah menimbulkan ketidaknyamanan pada anak. Justru akan mendatangkan efek traumatis pada kondisi persolehan ini gitu sih. Oke, baik Bu Dian. Kita kembali lagi nih ke tema kita yaitu fobia sekolah. Ya. Tadi kita sudah mengetahui fobia sekolah itu apa, faktor penyebab dan mencegah. Ya. Nah, ini bagaimana sih cara untuk jika sudah terjadi nih, bagaimana fobia ya? Bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi paling pertama itu kalau orang tua tidak bisa tangani, mau tidak mau konsul ke profesional sih. Jadi konsul ke psikolog gitu. Biasanya di psikolog itu akan diajarin mengenai tadi pendampingan yang sistematis. Gimana sih cara untuk anak pada saat keterpisahan itu tidak traumatis gitu. Jadi kadang-kadang tidak harus dimulai di sekolah langsung gitu. Misalnya apa yang harus dipersiapkan sebelum ke sekolah. Malam sebelum ke sekolah gitu, apa yang harus diperkatakan pada anak sebelum dia masuk sekolah gitu. Bahkan kalau di kasus yang saya tangani itu ke sekolahnya tuh lebih awal. Jadi sekolahnya anak-anak PAUD itu kan biasanya 7:30, ke sekolah tuh jam 7. Jam 7 ajak aja anaknya si anak ini melihat situasi sekolah, main-main di sekolah. Kalau diizinkan oleh guru boleh kok masuk di kelasnya gitu. Jadi supaya dia familiar dulu dengan sekolahnya gitu. Nah, pada saat teman-temannya sudah datang tidak apa-apa, sudah mulai dilepas karena dia sudah enjoy duluan ada di situ gitu sih. Jadi ada banyak cara. Satunya adalah dengan mungkin konsultasi ke psikolog supaya bisa mendiskusikan cara-cara yang kondusif atau cara-cara yang tepat untuk mengatasi anak gitu sih. Jadi biasanya juga diajari bagaimana cara membuat afirmasi positif pada anak ya, memperkatakan tadi anak baik, anak berani misalnya dan seterusnya. Jadi kadang-kadang tuh kan kalau kita sendiri tidak stabil secara emosi sebagai seorang pengasuh, itu tidak akan keluar. Secanggih apapun kita melakukan konsultasi dengan psikolog canggih bagaimanapun ya tetap
kuncinya itu ada di orang tua gitu. Respon kita menjadi sangat penting sekali gitu. Kalau orang tua guru-guru di sekolah itu saya percaya mereka sudah diperlengkapi dengan banyak sekali mengenai ilmu itu. Kalau begitu tadi sesuai yang Ibu Dian bilang bahwa konsultasi dengan psikolog itu saat yang tepat itu untuk seperti kita memutuskan bahwa anak Kapan ini harus ya, dibawa gitu. ke psikolog itu pada saat kapan? Betul. Pada saat dia sudah menunjukkan tanda-tanda tadi Kak Koni. Jadi dia bukan cuma saja menolak misalnya saya tidak mau pergi sekolah, beta sudah mau pergi sekolah, bukan cuma sampai di situ, tapi bahkan sampai menunjukkan ada reaksi fisik yang dia munculkan, misalnya sampai diare, sakit kepala, atau dia bisa tiba-tiba sakit pada saat mendekati jam sekolah, mendekati mau diantar ke sekolah tuh bisa aja dia tiba-tiba demam, dia tiba-tiba sakit gitu. Nah ini sudah mulai tanda, berarti kita harus mulai belajar untuk konsultasikan ini, karena sebenarnya ini bukan sesuatu yang membuat orang tua atau seseorang tertahan melakukan konsultasi kepada psikolog. Itu lebih karena merasa jangan sampai ini adalah gangguan jiwa gitu ya. Jadi sampai ini sebuah gangguan yang sangat rumit yang tidak bisa diselesaikan gitu. Sebenarnya fobia sekolah itu hanya persoalan anak belum mendapatkan objek lekat yang baru atau dia belum merasa nyaman di situasi yang baru gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang menegangkan atau sesuatu yang akan berakibat fatal dan seterusnya. Semakin cepat kita melakukan konsultasi, semakin kita tahu strateginya, anak sebenarnya pulih dengan cepat. Yang saya bilang tadi Kak Koni, anak itu memang sifat dasarnya adalah bermain. Begitu dia temukan fun-nya sekolah, nikmatnya sekolah gitu, ya dia akan ngalir begitu. Kita sudah dilupakan sih biasanya kayak gitu. Oke, berhubung dengan apa yang Ibu Dian katakan, kalau begitu bagaimana respon yang tepat bagi mungkin orang-orang di sekitar anak-anak dengan fobia sekolah ini untuk menanggapi hal tersebut? Karena terkadang mereka mungkin menganggap ini anak ini aneh, mungkin begitu ya. Jadi membuat anak ini menjadi semakin merasa takut. Tapi ketika mereka merasa takut, mereka menangis. Semakin membuat orang-orang di sekitar itu emosi. Itu seperti apa? Betul. Jadi benar-benar sih. Jadi respon orang selain respon orang tua kandung, respon guru, respon orang-orang di sekitar juga menjadi sangat penting sih. Yang saya sering dengar pada saat anak saya masuk TK itu adalah itu dia tidak menangis, itu lihat dia main. Jadi dia semakin merasa aneh kan. Jadi kadang-kadang orang tua berpikir mungkin ini kalimat akan memudahkan dia gitu, padahal justru dia merasa teralienasi, merasa semakin terisolasi tadi itu, merasa menjadi semakin lebih aneh gitu. Termasuk respon-respon orang-orang di sekitar yang melihat dengan cara tertentu gitu sih. Oke, nah mungkin nih menjadi pertanyaan terakhir, Ibu Dian bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan kepada orang tua di rumah mungkin yang anaknya mengalami fobia sekolah. Oke. Baik, terima kasih Kak Koni. Jadi mungkin buat bapak mama yang ada di rumah, ini kebetulan karena kita sudah mulai masa-masa persiapan anak-anak masuk sekolah, PAUD, anak SD terutama, maka mungkin bisa dimulai nih masa-masa persiapan dengan cara mempersiapkan anak secara psikologis. Seperti yang saya bilang tadi, bisa tuh misalnya contoh paling gampang itu misalnya memperlihatkan dia sekolah di mana dia akan sekolah, kemudian menceritakan apa-apa saja yang akan terjadi di sekolah. Jadi secara mental kita siapkan bahwa dia akan ketemu guru baru, dia akan ketemu teman baru yang menyenangkan dan seterusnya. Mulai dari rumah juga mungkin kita mulai setting tuh misalnya jam belajar gitu, entah cuma 20 menit, 30 menit, tapi mulai ajar anak-anak mengerti bahwa ada masa-masa di mana dia belajar gitu. Jadi kalau sama sekali tidak pernah ada momen-momen seperti itu, biasanya momen sekolah menjadi momen yang menegangkan. Jadi kalau kemudian dia menunjukkan tanda-tanda fobia sekolah seperti yang kita sudah cerita tadi, maka mungkin cara paling tepat adalah mengkomunikasikan. Kalau bisa komunikasi dengan guru lebih baik juga, tapi kemudian kalau kita mulai lihat ada tanda-tanda fisik seperti tadi yang kita ceritakan, maka mungkin bisa dikonsultasikan ke profesional, dalam hal ini psikolog gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Dian sudah sharing ya seputar tema kita hari ini. Dan memang kita jadi mengetahui bersama bahwa perilaku penolakan untuk pergi ke sekolah atau fobia sekolah ini terkadang menjadi skenario yang mungkin menyakitkan nih bagi orang tua ya. Tapi itu kembali lagi kepada orang tua dan juga orang-orang terdekat. Bagaimana kita bisa lebih peka lagi terhadap anak dengan yang mengalami fobia sekolah. Oke, baik, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Bu Dian yang sudah sharing nih seputar fobia sekolah hari ini. Dan akhir kata saya Koninda Paroka mewakili seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.